Sudah boleh dimulai, Bu Rahmi? Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat bergabung Pak Adi Sayuti dari Kabupaten Batu. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 4.15 menit, jadi kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi asra bil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah, berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bersuah di Google Meet ini perihal tentang pesan dari calon guru penggerak angkatan 5 dari Wadi Armita, yaitu berbagi daya praktik baik di sekolah. Baik, selanjutnya salam dan salawat kita tak lupa kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dialah Nabi yang membawa kita dari jurang kenistaan ke lembah kemuliaan seperti sekarang ini. Baik Bapak Ibu, saya sebagai moderator ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Rahmi. Saya selaku moderator Ibu Andi Armita, calon guru penggerak SD 20-an Kabupaten Maros. Dan untuk tema hari ini yaitu berbagi praktik baik, yaitu membudayakan budaya positif di sekolah. Untuk lebih lanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Andi Armita selaku materi dalam materi budaya positif sekolah untuk memaparkan presentasinya. Kepada beliau dipersilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Ibu Rahmi. Untuk mengecek suara saya apakah terdengar, Bapak Ibu boleh mengetes di kolom komentar terlebih dahulu, atau bisa juga langsung merespon apakah suara saya terdengar atau tidak. Kedengaran, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung pada kegiatan pada hari ini. Tentu Bapak Ibu memiliki kesibukan masing-masing, dan saya sangat bersyukur Bapak Ibu menyempatkan diri untuk mengikuti Google Meet pada hari ini. Kegiatan hari ini dilaksanakan untuk menyelesaikan tugas saya secara pribadi, karena telah mengikuti pendidikan guru penggerak, dan dalam hal ini saya melakukan implementasi melalui kegiatan daring. Nah, untuk itu terlebih dahulu saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Armita. Saya mengajar di UPTD SDN 20 Panjalingan di Kabupaten Maros. Dan saya selaku guru PJOK ingin membagi praktik baik tentang budaya positif di sekolah. Nah, untuk itu sebelum memulai kegiatan pada hari ini, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, bagaimana kabar Bapak Ibu pada hari ini? Boleh diketik di kolom chat komentar. Ibu Lisa, alhamdulillah kabar baik. Boleh tahu peserta yang hadir di sini dari mana saja ya?
Boleh unjuk tangan, boleh ditulis di kolom komentar. Ibu Lisa Supardi dari Maros. Silakan Bapak Ashadi. Tentatif saja ya Bapak Ibu, silakan dibuka mic-nya juga boleh. Karena pada hari ini kita semacam sharing diskusi. Jadi saya tahu Bapak Ibu di sini orang-orang yang hebat luar biasa. Dan untuk itu kali ini saya hadir untuk berdiskusi bersama, sharing bersama Bapak Ibu tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu. Nah, untuk itu saya ingin memulai terlebih dahulu. Saya izin untuk mematikan kamera saya karena takut jaringan terganggu sehingga suara saya bisa terdengar secara bagus dan tidak terputus. Saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Ami kurang-kurangi dulu suara anu tak? Delay ki. Kurang-kurangi suara volume mic tak delay ki. Kedengarannya di sini ndak aku tahu ki apa buku bilang. Bapak Ibu, sekarang saya menampilkan slide terdapat pada layar Bapak Ibu. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Iya, kelihatan Bu, bagus sekali. Baik, terima kasih. Untuk itu, izinkan saya untuk memulai kegiatan kita pada hari ini terkait tentang berbagi praktik baik tentang budaya positif di sekolah. Seperti yang saya bahasakan tadi, bahwa saya adalah Andi Armita dan saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Maros. Pada hari ini, kegiatan yang dilakukan merupakan aksi nyata yang akan saya lakukan berdasarkan kegiatan ataupun materi-materi yang telah saya pelajari pada modul 1.4 pada program pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Nah, tentang topik dalam sosialisasi atau aksi nyata yang akan saya paparkan hari ini ada 6, Bapak Ibu. Yang pertama terkait tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, terkait tentang keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, terkait tentang posisi kontrol. Dan yang keenam, terkait tentang segitiga restitusi. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini atau materi diskusi kita pada hari ini, saya ingin bertanya ataupun saya ingin meminta tanggapan kepada Bapak Ibu terkait tentang apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Dan yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Atau yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini kita sharing diskusi. Saya juga ingin mengetahui bagaimana atau apa pendapat Bapak Ibu terkait tentang hukuman itu apakah dapat mendisiplinkan anak ataupun ketika guru memberi hukuman kepada anak itu adalah hal positif terkait tentang hal apa. Tentatif saja Bapak Ibu karena ini sesi diskusi. Boleh langsung open mic ketika ada yang ingin memberi tanggapan ataupun juga boleh dalam kolom chat komentar. Saya minta tolong Ibu Rahmi ketika mungkin ada yang di kolom chat komentar, mohon diingatkan juga. Ada yang ingin memberi tanggapan terkait ini Bapak Ibu? Atau saya ingin berdiskusi terlebih dahulu kepada Ibu Rahmi. Kira-kira menurut Ibu Rahmi, ya? Saya boleh memberikan tanggapan mengenai... Boleh. Silakan, tentatif saja, boleh. Iya. Boleh langsung Bapak Vincent, silakan Bapak. Ya, terima kasih atas kesempatannya.
Apakah dengar saya punya suara bisa didengar, Bapak Ibu? Sangat jelas kedengaran. Tanggapan saya mengenai hukuman untuk di sekolah ini berdasarkan pengalaman saya ya. Waktu saya sekolah di jenjang SD, SMP, itu kami biasa itu dididik dengan cara yang sangat keras sekali, biasa kerasnya. Bahkan kalau mau dibilang, kalau zaman sekarang mungkin sudah dilaporkan di polisi. Nah, sebenarnya sih itu hal yang tidak baik sebenarnya. Tapi kembali lagi, apakah dengan hukuman seperti membaca, seperti menulis kesalahannya secara berulang-ulang, apakah itu berdampak baik terhadap perilaku anak di sekolah atau tidak sih? Apakah dengan membaca, apakah hukuman itu dia akan berlangsung, dia punya dampak baiknya ada atau tidak sih? Sebenarnya sih maksudnya seperti itu. Karena kalau mungkin di daerah-daerah lain seperti ini boleh sih diterapkan seperti itu. Tapi kalau untuk daerah-daerah yang punya karakteristik anak yang karakteristik yang keras, memang hukuman begitu sih hukuman seperti membaca dan lain-lain itu agak sedikit misalnya sedikit apa gitu untuk diterapkan begitu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Minsen, terima kasih. Berarti Pak Minsen ini setuju tidak ketika mendisiplinkan anak itu termasuk untuk hukuman ataukah untuk meningkatkan motivasi belajar anak itu dengan memberi penghargaan? Apakah Bapak Minsen setuju terkait hal ini? Saya kalau secara pribadi saya setuju untuk cara mendisiplinkan anak dengan cara memberikan penghargaan. Saya setuju. Tapi kembali lagi sih dengan salah satu dengan karakteristik di daerah tersebut, apakah bisa atau tidak? Karena Indonesia ini kan dia luas dengan memiliki berbagai karakter yang berbeda-beda gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, itu tadi tanggapan dari Bapak Minsen, dan untuk menjawab keseluruhan apakah ada terjadi miskonsepsi pada pembelajaran hari ini, akan saya lanjutkan materi pada hari ini. Saya lanjutkan slide-nya terlebih dahulu Bapak Ibu. Nanti kita akan menyimpulkan secara bersama-sama. Nah, sekarang tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu secara tentatif boleh open mic, Ibu Rahmi juga boleh ketika mungkin ingin memberi tanggapan terkait tentang apa sih makna disiplin itu. Kalau menurut Ibu Rahmi boleh tidak kita mendengar nih bagaimana sih makna disiplin menurut Ibu Rahmi? Ya, terima kasih Bu Andi Armita. Kalau saya sebenarnya untuk diskusi ini berikan kesempatan kepada peserta yang ada di dalam Google Meet ini. Nanti sebentar Bu Andi Armita yang menyimpulkan apa yang menjadi tanggapan-tanggapan dari peserta. Oh my God. Ambil alih dulu nah, mati jaringanku. Ambil alih dulu nah, terlentar speakerku. Tidak begitu kami diskusi, tidak begitu. Jadi suruh kesimpulkan, memang jalan begitu. Dan begitu pun pulang. Itu secara singkat yang saya bisa pahami mengenai tentang disiplin di tingkatan SD. Jadi secara tidak langsung anak itu paham seperti apa kegiatan dia harus lakukan ketika dia berada di sekolah. Itu salah satu yang saya bisa berikan untuk persoalan tentang pengertian dari disiplin secara pengertian untuk anak-anak SD. Kira begitu dari saya untuk Ibu Rahmi sebagai moderator, dan terima kasih kepada Ibu Andi Armita sebagai pemateri untuk hari ini.
Terima kasih. Iya Bu, terima kasih banyak. Selanjutnya kita berikan kesempatan Ibu lain untuk menanggapi perihal tentang disiplin ini. Kita fokus saja di sini. Bagaimana tanggap Bapak Ibu tentang perilaku disiplin yang ada di dalam sekolah kita masing-masing? Mungkin dari Nawawi. Kalau tidak ada mungkin saya lanjutkan dulu, boleh? Nah, itu tadi ada satu pendapat dari Ibu Wahida luar biasa sekali ya terkait tentang makna disiplin. Nah, ketika mendengar kata disiplin, biasanya yang terbayang dalam benak, aduh saya mohon maaf ini agak terganggu juga. Saya juga admin, saya mohon maaf ya Bu, Bapak Ibu ketika mungkin agak ini sebentar karena saya juga sementara jadi admin juga. Sabar, katanya ada yang mau join tapi ada kendala. Sabar sebentar ya Bapak Ibu. Sudah join? Sebaik, saya lanjutkan kembali. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbayang biasanya dalam benak kita ataukah yang terlintas dalam benak kita adalah orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib secara teratur atau kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi yang paling terakhir, kalau ibaratnya kalau tidak ada jalan lain, nah baru itu yang boleh kita tempuh. Dan kalau perlu sekalian, kalau perlu tidak usah digunakan sama sekali. Baik, saya lanjutkan kembali. Salah. Sebentar ya Bapak Ibu. Ada kendala teknis. Masih ada Bapak Ibu yang mau berkomentar tentang perihal disiplin. Kalau mau bertanya bisa, Bu Moderator. Dan baru Pak Adi Sayuti. Oh iya, silakan Ibu, silakan. Atau mungkin sebentar diberi kesempatan ke Ibu untuk menyampaikan pendapatnya. Agak delay ya. Ami, masih banyak materiku ini, kusambung dulu nah. Oh iya, banyak materiku ini, kusambung dulu nah. Bisa bertanya Mbak? Halo, bisa didengar suara saya? Bertanya, ya boleh silakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Silakan. Sebenarnya saya juga merasa berpikir merenung tentang disiplin bagi anak. Kalau bisa adakah trik tersendiri yang bisa saya terapkan kepada anak-anak tentang disiplin itu sendiri? Mungkin Ibu pemateri bisa memberikan masukan buat saya secara pribadi, saya terapkan nanti di kelas saya. Terima kasih untuk pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu pemateri. Boleh Bu. Silakan Bu Andi Armita untuk menanggapinya. Boleh. Untuk itu, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Wahida, saya izin untuk melanjutkan dulu. Mana tahu pada saat saya melanjutkan, kita di sini jadi ada sedikit pencerahan sebenarnya bagaimana sih terkait tentang disiplin positif itu sendiri. Saya izin melanjutkan terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan dari Ibu, ataukah nantinya akan terjawab dengan sendirinya dengan tersampaikannya apa yang ingin saya sampaikan, lanjutan materi yang tadi. Nah, menurut baik. Sebentar ya Bapak Ibu, saya matikan kamera dulu agar jaringan saya juga tidak terputus. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Nah, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara adalah di mana ada kemerdekaan, maka di situ harus ada disiplin yang kuat.
Hal ini diutarakan pada buku Ki Hajar Dewantara terkait tentang pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, dan catatan buku ini terdapat pada halaman ke-470 pada cetakan kelima. Nah, tentang apakah makna disiplin, menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa harus ada disiplin yang kuat. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa agar mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, terkait tentang disiplin positif, apakah itu disiplin? Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan karena apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Aduh, ada telepon lagi. Saya lanjut. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Jadi digarisbawahi ya Bapak Ibu, disiplin itu berbeda dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan teknik hukuman. Disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, tentang nilai-nilai kebijakan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator. Kita open mic tentatif, boleh buka kamera, buka diskusi, karena saya juga terbatas Bapak Ibu. Dalam hal ini saya izin untuk stop screen terlebih dahulu karena saya lihat beberapa teman-teman juga ingin disetujui untuk bergabung pada sesi diskusi kita pada hari ini. Untuk itu saya kembalikan kepada Ibu Rahmi, mungkin bisa diambil alih terlebih dahulu. Mungkin bisa tentang diskusi bagaimana sih Bapak Ibu di sekolah dalam hal menerapkan sikap disiplin positif, ataupun biasanya Bapak Ibu mengapa Bapak Ibu memberikan hukuman kepada siswa itu pada saat seperti apa, agar diskusi kita lancar dan teman-teman yang lain juga bisa bergabung. Saya kembalikan dulu kepada Ibu Rahmi.
Saya di Pendialita selaku pemateri, diskusi saya ambil alih. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau menanggapi terkait perilaku disiplin yang ada di sekolah. Silahkan Bapak Ibu membuka mic-nya. Bagaimana sih ini menghilangkan PIN-nya? Ya, Kabupaten 2. Iya, kita langsung saja. Mungkin Bapak yang mau menanggapi terkait perihal kedisiplinan yang ada di sekolah, mungkin Bapak Ibu bisa sharing apa saja yang sudah diterapkan di sekolah untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didiknya. Silakan Bapak Ibu. Kita diskusi bebas di sini, namun mengikuti tata aturan yang berlaku. Sebelum menyampaikan mungkin Bapak Minsen bisa menanggapi terkait apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Andi Armita. Ini di kolom chat room ini ada ya dari Ibu Lisa Supardi. Hukuman menurut saya adalah alat akhir. Mungkin baiknya hukuman itu diterapkan menggunakan tahap-tahap baru penerapan. Tetapi intinya hukuman bagus diganti dengan konsekuensi atau sanksi. Karena hukuman itu spontan dilakukan oleh guru. Jadi sikap disiplin adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian. Disiplin adalah upaya untuk memberikan suatu objek rasa nilai atau obsensi untuk menaati aturan. Wah, sungguh sangat luar biasa Ibu Lisa Supardi. Boleh dong kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Lisa Supardi. Nah, mungkin saya penasaran nih, mungkin bisa ya Ibu Lisa Supardi bisa open mic, kita boleh diskusi sedikit tidak Ibu? Saya boleh Bu Ratna, boleh. Saya penasaran Ratna, ini. mohon izin. Oh, Ibu Ratna boleh, Bu. Iya, silahkan Ibu Ratna. Bisa open videonya Ibu. Ya, silakan Ibu Ratna. Izin bisa bertanya. Boleh Bu, boleh, Iya, boleh. boleh. Tentatif Bu di sini boleh Bu. Iya. Putus-putus suara tak Bu? Boleh Bu, silakan Ibu, silakan. Oh iya Bu, izin Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf saya tidak terlalu ikuti materi dari awal, baru juga bergabung Ibu. Cuman ketika berbicara tentang disiplin, ada beberapa hal yang tersentil di kepala saya terkait dengan kedisiplinan terhadap murid. Nah, misal di kelas 1 agak bagaimana ya, kira-kira bagaimana menerapkan kedisiplinan pada murid kelas bawah yang notabene mereka masih bersifat kekanak-kanakan, lari ke sana kemari, diarahkan yang bagian depan, yang di belakang lagi yang berkeliaran. Kira-kira model kedisiplinan yang bisa diterapkan itu Bu, yang bagaimana izin? Makasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu Ratna. Langsung saja Bu Andi Armita menanggapinya. Baik, mungkin yang pertama hal yang dilakukan adalah sebaiknya mungkin kita selaku guru harus memahami sebenarnya siswa ini, murid ini, apa sih kebutuhan dasarnya. Ketika mungkin kita sudah mengetahui itu, mungkin selanjutnya kita bisa memikirkan metode apa yang tepat untuk anak-anak tertentu. Tentu apalagi pada fase awal menuju ke fase A untuk kelas 1 luar biasa, saya juga mengalami hal yang sama terus terang Ibu. Tetapi selama ini saya selalu mencoba untuk selalu mengetahui kebutuhan dasar anak itu terlebih dahulu.
harus juga saya mengidentifikasi di awal bagaimana sih gaya belajar anak ini. Apakah dia gaya belajarnya itu yang tidak bisa diam atau dia cuma bisa suka mendengar atau seperti apa. Nah, ketika mungkin kita sudah bisa tahu, kita bisa memikirkan kembali tentang metode metode apa yang tepat untuk anak itu, apalagi untuk kelas 1 ya Ibu ya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya saya izin untuk melanjutkan presentasi lagi untuk kedua. Jadi nanti pada sesi akhir ketika mungkin masih ada yang masih penasaran tentang hal-hal terkait tentang disiplin positif, karena semua materinya akan berkaitan Bapak Ibu. Mungkin seiring dengan berjalannya materi pada hari ini saling berkaitan, mungkin kita bisa membuka sedikit yang bisa kita petik dari kegiatan diskusi kita pada hari ini. Saya lanjutkan terlebih dahulu karena materinya agak lumayan ini Bu. Nanti saya agak merasa berdosa ketika mungkin saya tidak menyampaikan semua yang harusnya saya sampaikan pada hari ini. Izin Bu, masih mengambang. Izin Ibu, masih Iya, mengambang cara tak menjelaskan. Saya kan itu penjelasan yang detail, yang bagaimana kebutuhan dasar dari peserta didik itu, metode apa, Ibu kan tidak paparkan metode yang bagaimana yang bisa diterapkan. benar Ibu, cocok Ibu. Mungkin bisa Bu lebih mendetail lagi, Boleh, lebih Ibu. jelas ya. Jadi contoh misalnya Bu, saya kasih satu contoh saja sebelum melanjutkan bahan presentasi pada hari ini. Contoh misalnya pada fase A kelas 1, pada fase awal beralih ke fase A, kita ingin menerapkan sikap disiplin positif kepada anak. Contoh misalnya anak ini kebutuhan dasarnya adalah anak ini suka bermain. Biasanya guru membuat RPP. Kalau zaman sekarang itu orang buat RPP-nya itu RPP diferensiasi untuk mengaplikasikan siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda setiap kelasnya. Nah, misalnya kita menemukan satu atau beberapa siswa di kelas 1 itu kondisinya adalah anak ini suka bermain. Jadi dia misalnya tidak bisa gerak, kita kasih tahu kita kasih tahu anak-anak silakan tulis, tapi dia mungkin kejar-kejaran, ataupun kita kasih tahu anak-anak silakan buka ini, atau kita kasih LKPD. Pokoknya dia kurang mengikuti instruksi yang kita berikan. Karena kita tahu bahwa kebutuhan dasar anak itu adalah bermain, kenyamanan lah yang perlu kita terapkan pertama. Tentu metode-metode yang digunakan itu setiap orang berbeda, setiap guru berbeda, tergantung apakah kita ingin mengimplementasikannya untuk anak itu. Kalau saya secara pribadi mendapatkan kasus seperti itu, maka langkah yang saya lakukan adalah tentu mengajak anak itu untuk bermain terlebih dahulu. Setelah itu saya mengajak berkomunikasi. Setelah mungkin ibaratnya apa ya, kalau kita sebagai seorang tenaga pendidik, kita sudah mengambil hatinya karena kita sudah menemani dia bermain, maka dia biasanya untuk anak-anak itu menganggap bahwa kita adalah guru yang merupakan sosok teman pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, di situ kita bisa melakukan pendekatan persuasif ataupun menanyakan secara detail mengapa anak itu seperti ini, ataukah boleh tidak. Kalau anak itu tidak mau, kenapa? Terus misalnya kita padu-padankan. Anak itu suka bermain dan kita menginstruksikan anak itu untuk menulis. Kita bisa memadupadankan itu. Jadi kita bermain sambil menulis. Misalkan, karena saya guru olahraga, saya mengaitkannya untuk satu contoh pembelajaran di olahraga ketika mungkin siswa tersebut saya arahkan untuk menulis. Jadi saya biasanya mengajak anak itu bermain. Nah, media yang saya gunakan tentu alat tulis itu dan papan tulis. Ketika mungkin ada 2 atau 3 orang, saya ajak berlomba. Siapa yang tahu tulis A misalnya. Biasanya anak-anak itu terpacu untuk berlomba. Jangankan anak-anak, kita juga orang dewasa biasa kalau berlomba, bertanding, wah, semangat kita tuh sudah power kita tuh
sudah semangat sekali. Jadi ketika itu mungkin pelan-pelan, mungkin lambat laun akan bisa, dan selanjutnya ketika mungkin anak itu sudah mengikuti instruksi kita, selanjutnya mungkin bisa kita secara pelan-pelan untuk menunjukkan bukunya, silahkan dituliskan pada buku. Ataupun mungkin kalau kita menemukan kendala pada anak itu, misalnya dia tidak terlalu pintar pegang pensil, nah kita bisa secara halus, secara metode pendekatan, bisa kita sentuh tangan anak itu, kita tuntun untuk menulis, sembari kita usap-usap kepalanya. Biasanya anak-anak itu kalau kita usap-usap kepalanya, dia akan merasa lebih disayang. Nah, itu mungkin salah satu contoh yang telah saya terapkan. Jadi saya tidak melakukan tidak memberi hukuman anak itu ketika mungkin saya arahkan untuk menulis, tapi dia tidak mau menulis. Nah, itu salah satu contoh yang saya lakukan. Untuk Ibu Ratna, nanti kita lanjutkan kembali ya Bu. Saya mohon izin untuk melanjutkan presentasi lagi karena masih ada beberapa materi. Iya Bu, terima kasih banyak pemaparannya. Iya Bu, boleh Bu, boleh. Masih boleh kok Bu, nanti lanjut bertanya lagi masih boleh kok Bu. Sabar sebentar ya Bu, ditahan dulu, saya lanjut dulu. Iya siap Bu. Iya. Ami, laran dulu anak ribu. Laran dulu anak ribu, masuk suaranya. Oh, ini. Bapak Ibu, mungkin kalau nanti kedengaran agak bising, saya mohon maaf ya, soalnya saya kondisi sekarang lagi di sekolah, anak-anak juga ada yang beraktivitas sore hari di sekolah, kemudian kendaraan juga mondar-mandir, jadi saya mohon maaf ketika mungkin agak bising ya Bapak Ibu. Saya coba untuk melanjutkan kembali, apakah PPT saya sudah nampak? Sudah Ibu. Baik, saya lanjutkan kembali terkait tentang teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sabar sebentar. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Dan tentu itu ada terbagi ke dalam 2 tahapan. Jadi ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak itu merasa kira-kira apa ya yang akan terjadi jika saya tidak melakukan hal itu. Nah, itu dia tuh yang menandai tentang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, biasanya ditandai dengan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi dia mengerjakan sesuatu seperti seolah-olah ingin mendapatkan suatu imbalan. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, biasanya ditandai dengan saya akan menjadi orang yang seperti apa ya jika saya melakukannya. Slide-nya kok tidak berlanjut ya? Sabar sebentar Bapak Ibu. Saya ada trouble. Nah, saya lanjut kembali. Diari Gosim itu mengungkapkan bahwa 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang kita bahasakan tadi. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya melakukannya? Sebenarnya, mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, salah satu tingkat motivasi yang ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang sebelumnya.
Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa sih yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan hal itu? Mereka itu melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian, dan menurut mereka itu penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan, motivasi. Motivasi ini juga bisa dikatakan bersifat eksternal ya Bapak Ibu. Lanjut, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi apa apabila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki sikap disiplin positif karena motivasi berlakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi motivasi perilaku manusia itu bisa terlahir dari motivasi diri sendiri. Saya lanjut lagi. Apa itu hukuman? Boleh mungkin Ibu Rahmi ya. Menurut Ibu Rahmi apa sih itu hukuman? Ibu Rahmi? Bapak Ibu yang mau diskusi boleh tentatif langsung open mic juga boleh ya Bu. Ya, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit menurut pemahaman saya terkait hukuman yang diberikan kepada siswa. Menurut saya, hukuman adalah suatu cara guru yang ditempuh untuk didikung mendidik apa yang dikatakan oleh ya itu jadi menurut saya hukuman itu tidak mesti dikatakan tidak mesti diberikan adalah hukuman fisik, tetapi hukuman yang bersifat mendidik kepada peserta didik. Contohnya hukuman kalau yang saya terapkan di sekolah itu saya memberikan hukuman untuk memungut sampah. Itu mungkin salah satu pengaplikasian hukuman yang ada di sekolah saya, karena selain mengajarkan peserta didik untuk menjaga lingkungan, anak-anak juga bisa menghargai apa yang menjadi tata aturan yang ada di sekolah. Mungkin itu saja dari saya, Bu Andi. Baik, terima kasih. Apa saya boleh ya mendengar suara baru mungkin? Ibu Lisa mungkin boleh tidak ya saya bertanya Ibu Lisa? Atau saya ingin meminta pendapatnya. Kira-kira menurut Ibu hukuman yang untuk anak-anak itu kira-kira itu bersifat terencana atau tiba-tiba menurut Ibu? Nah, boleh tidak Bu kita minta pendapatnya? Terima kasih Bu atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya berbicara tentang hukuman seperti yang saya bahasakan tadi, bahwa hukuman itu adalah alat terakhir, boleh digunakan tetapi merupakan alat terakhir, paling terakhir. Dan ketika menerapkan hukuman itu gunakan tahap-tahap. Kemudian ketika tahap sudah dilalui baru bisa diterapkan penerapan. Adapun tahapnya ketika menerapkan hukuman, biasanya yang saya lakukan itu ada namanya peringatan. Ketika sudah ada peringatan beberapa kali, 3 kali, kemudian tidak diindahkan, maka ada namanya tahap penekanan. Nah, ketika sudah ada tahap penekanan di sini, kemudian belum ada diindahkan lagi, maka ada namanya diingatkan. Ketika sudah diingatkan belum lagi diindahkan, maka diterapkan. Tetapi hukuman itu harus sesuai dengan apa yang menjadi kesalahan anak tersebut. Misalnya hukuman yang kita terapkan itu misalnya harus dimulai dengan kesepakatan dulu. Jadi seperti yang saya katakan itu, alangkah baiknya ketika hukuman itu kita gantikan dengan konsekuensi atau sanksi, supaya tidak ada istilah saling menyakiti lah kalau menurut saya. Karena begini,
hukuman itu arahnya searah, Ibu. Kita hanya yang berpikir, oh hukuman apa yang saya berikan. Contohnya seperti ini. Ketika kita menerapkan hukuman di kelas, misalnya anak-anak terlambat 5 menit. Kemudian kita hukum karena keterlambatannya itu 5 menit lari-lari. Nah, secara tidak sadar dan secara tidak langsung, hukuman itu mempengaruhi psikologis anak atau mentalnya. Atau saya kasih lagi contoh yang kedua. Misalnya anak didik kita suruh untuk mengerjakan PR di rumah. Kemudian ketika sampai di sekolah, dia tidak mengerjakan PR, kita suruh lari-lari. Kan hukumannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Alangkah bagusnya kalau hukumannya itu kita berikan kesempatan kepada anak didik untuk pergi misalnya ke perpustakaan untuk mengerjakan tugasnya, karena ada kaitannya dengan apa yang menjadi kesalahan mereka. Karena biasa anak-anak yang mengatakan, ibu deh nak kasih ki hukuman begitu tidak menulis ki gara-gara tidak kerja PR ku lari-lari, apa hubungannya? Nah, alangkah bagusnya kalau hukuman itu dikaitkan dengan apa yang menjadi kesalahannya, dan hukuman itu seperti saya katakan itu gantilah menjadi sanksi. Misalnya sebelum awal pembelajaran atau sebelum awal semester kita lakukan kontrak kerja, atau dikatakan dengan kesepakatan kerja atau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Misalnya apapun yang menjadi kesepakatan di situ atau keyakinan di situ, yakin dan percaya anak-anak akan melakukan sesuai dengan keyakinan. Misalnya di dalam kelas sebelum kita mulai pembelajaran atau sebelum awal semester kita bikin kontrak kerja dengan anak-anak, misalnya yang terlambat 5 menit kita kasih semacam kesepakatan misalnya terlambat 5 menit apa yang harus dilakukan. Maka ketika diterapkan kesepakatan itu, ketika anak terlambat kemudian dikasih sanksi tersebut, maka anak-anak itu akan bertanggung jawab bahwa iya memang sudah ada kesepakatan yang telah kami lakukan. Jadi intinya alangkah baiknya itu hukuman kita ganti menjadi sanksi, karena hukuman itu arahnya searah cuman dari guru, tetapi tidak memberikan efek jerah. Seperti halnya biasa di sekolah saya diterapkan, anak terlambat itu dikasih hukuman pungut sampah. Secara tidak sadar, tidak konsisten dengan apa yang menjadi tata tertib di sekolah kita. Di tata tertib sudah nyata tertulis, terpampang nyata di papan bicara bahwa ketika terlambat kelas maka akan dibawa ke ruang BK untuk diadakan perbaikan atau ditanyakan apa yang menjadi penyebab. Tetapi secara tidak sadar kita sendiri yang mempraktekkan tidak sesuai dengan aturan. Misalnya aturan yang telah ditulis bahwa terlambat beberapa menit bawa ke BK, tetapi kita terapkan terlambat anak didik kita terlambat, kemudian disuruh memungut sampah, kan tidak sesuai dengan aturan yang telah kita sepakati di sekolah. Iya. Mungkin itu sedikit dari saya, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali Ibu Lisa. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Terima kasih ya Ibu Lisa atas pemaparannya, sungguh luar biasa. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana ya Bapak Ibu, tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Baik sebelum atau sesudahnya, hukuman yang diberikan biasa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, apa sih itu konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi itu bentuknya sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi ada hal yang sudah disepakati, Bapak Ibu. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran.
Contohnya membuat siswa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Misalnya kayak tadi yang dibahasakan oleh Ibu Lisa, ketika mungkin anak-anak itu terlambat datang ke sekolah atau terlambat memasuki kelas pada saat pembelajaran sudah dimulai. Nah, berilah kegiatan-kegiatan lain yang tentunya akan lebih positif dan nyambung dengan apa yang harus dilakukan. Nah, apa itu penghargaan? Menurut Alipcon Punishment by Reward tahun 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Saya agak lebih cepat sedikit ya Bapak Ibu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari bahwa tindakan baik yang kita lakukan. Nah, terkait tentang restitusi, mari kita simak bersama-sama Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang, materi terkait keyakinan kelas. Bapak Ibu, biasanya kalau keyakinan kelas itu menurut Bapak Ibu yang mana ya? Apakah Bapak Ibu sudah terapkan di sekolah masing-masing, Bapak Ibu? Masih ada yang ini, boleh di kolom chat komentar, boleh juga langsung open mic Bapak Ibu kita diskusi. Saya lanjutkan ya. Jadi keyakinan kelas itu biasanya kita bahasakan di sekolah itu kesepakatan kelas atau tata tertib kelas. Nah, mulai dari sekarang mungkin kita bisa menggunakan bahasa yang lebih tepat, yaitu keyakinan kelas. Jadi jangan tulisan peraturan kelas lagi Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, tentang pembentukan keyakinan sekolah atau pembentukan keyakinan kelas, yaitu bersifat lebih abstrak, berupa pertanyaan-pertanyaan universal dan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi, upayakan segala bentuk yang tertera tulisan pada keyakinan kelas yang disepakati adalah bentuk yang positif. Dan hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami oleh seluruh warga kelas atau warga sekolah. Jadi poinnya kalau bisa dipadatkan menjadi 5 namun tidak mengurangi makna dari 10 poin misalnya, itu lebih bagus ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan sampai kita membuat aturan atau membuat keyakinan kelas yang tidak nyambung dengan situasi sekolah kita. Selanjutnya adalah ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ya Bapak Ibu terkait tentang apa sih yang menurut Bapak Ibu itu peraturan dan yang mana yang bersifat tentang keyakinan kelas.
Ketika peraturan mungkin selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Itu kan kalau keyakinan kita bahasakan saja sebagai tanggung jawab. Jadi bisa include semuanya. Jadi bukan cuma buku yang dikembalikan ke tempatnya. Bisa saja papan tulis yang dibersihkan ataupun siapa yang piket pada hari itu. Jadi menggunakan kata-kata yang lebih bermakna banyak dan bisa disederhanakan agar tidak terlalu banyak tulisan-tulisan yang terbaca sehingga murid lebih mudah untuk mengingatnya. Yang kedua, ketika mungkin bahasa di peraturan itu dilarang mengganggu orang lain, kita bisa membuat pada keyakinan kelas dengan kata menghormati orang lain dan seterusnya. Jadi ada beberapa ya Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ada yang ingin slide-nya ini nanti insya Allah saya bagi ya Bapak Ibu. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, tentang penguasaan, kebebasan, kesenangan atau kasih sayang, dan rasa diterima. Nah, ini nih terkait tentang pertanyaan Ibu Ratna tadi. Kalau kita bahasakan tadi bagaimana sih cara mengolah atau mengontrol anak-anak ini terkait tentang pola disiplin. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih kebutuhan dasar anak itu. Nah, ketika anak itu ingin bebas, kira-kira pola apa yang perlu kita terapkan di situ? Ketika anak-anak itu kebutuhan dasarnya penguasa, kira-kira apa yang cocok kita berikan pada itu? Nah, tentu yang lain juga seperti itu, terkait tentang kesenangan dan rasa sayang dan diterima. Contoh misalnya ada anak yang memang disayang, ya dielus-elus kepalanya baru mau mendengar atau mau kerjakan tugas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus kita tahu dulu apa sebenarnya kebutuhan dasarnya ini anak-anak peserta didik di sekolah. Saya lanjut ya Bapak Ibu, agak cepat sedikit tentang restitusi 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru menerapkan posisi penghukum dan akan bertanya. Biasanya pertanyaannya seperti ini, patuhi aturan saja atau awas? Awas ya, itu posisi penghukum. Atau kamu selalu saja salah, jadi selalu menyalahkan siswanya. Selalu terakhir yang selesai. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi sosok guru penghukum itu adalah itu pina berhasil kalau caranya. Jadi tidak ada solusi lain, pokoknya cara aja. Nah, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya ditandai dengan kata-kata lembut untuk siswa. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Jadi anak itu kayak, saya salah apa ya? Jadi anak itu selalu merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat seperti ini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Nah, saya terus terang lebih sering menggunakan ini. Dan ada satu lagi yang poin terakhir. Namun tentu saya jelaskan terlebih dahulu, biasanya guru pada posisi teman itu biasanya berkata seperti ini, ayo bantulah demi Bapak ya, demi Ibu ya, seperti itu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi kayak apa ya, nah yang terakhir itu, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Selanjutnya adalah pemantau. Sedikit lagi ya slide-nya Bapak Ibu. Pemantau berarti mengawasi. Nah, kira-kira ini kan sudah 4 yang kita bahasakan. Bapak Ibu sudah bisa menerka-nerka selama ini Bapak Ibu ada di posisi mana. Dan yang kelima adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer yang terakhir adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya dengan ditandai dengan kata-kata seperti ini. Apa yang kita yakini anak-anak, itu merujuk ke keyakinan kelas yang telah disepakati. Apakah kamu meyakininya? Nah,
Tentu jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Sembari diskusi kita berlanjut, Bapak Ibu boleh meninggalkan pesan di kolom chat. Tentu dari kelima posisi tadi, Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, pemantau, atau manajer. Nanti saya cek ya Bapak Ibu. Wah, agak delay lagi. Maaf ya, agak delay lagi. Saya mungkin terkendala jaringan. Ibu Rahmi masih on? Iya Bu Andi Armita. Mungkin boleh dipersilakan jika ada yang ingin raise hand atau ingin bertanya, sembari saya memperbaiki slide-nya karena kayaknya saya ada trouble dengan jaringan. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya terkait apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Andi Armita. Silakan meninggalkan pesan di kolom chat atau langsung saja bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ternyata tadi Mungkin kita slide-nya batasi ya Bu Andi Armita karena waktu juga boleh Bu. pukul 15 ya. Kira-kira kita Jadi 15 batasi, menit lagi boleh ya, kita sudah di om ya. Takutnya mengganggu aktivitas Bapak Ibu juga di rumah. Ya baik Bapak Ibu, kita batasi 2 pertanyaan saja boleh? Boleh Bu Andi Armita, kita batasi 2 pertanyaan saja, laki-laki Boleh. 1, perempuan. Ya baik, Pak Asmadi Nawawi, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sepertinya ada di kolom chat ya, saya lihat sebentar. Oh iya ya. Terkait tentang posisi kontrol guru. Sabar sebentar. Ada trouble juga. Agak loading juga ya, sebentar sabar. Nah kan keluar. Sini kali ada ya. Nah ini dari Ibu Lisa. Jujur saya termasuk di posisi penghukum karena selama ini saya kadang tidak mau mendengar apa yang menjadi alasan anak tersebut melakukan kesalahan. Tentu saya juga di awal seperti itu Ibu Lisa. Dari awal juga dulu saya seperti itu. Namun seiring dengan pembelajaran yang telah saya lakukan, dengan salah satunya dengan mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya mendapatkan banyak-banyak wejangan positif yang bisa saya implementasikan di sekolah untuk siswa, teman sejawat, ataupun dengan seperti ini berbagi praktik baik di sekolah melalui virtual seperti ini. Sembari saya mempersiapkan kembali, masih ada sisa slide saya sedikit lagi. Mana tadi ya? Apakah nampak ya Bapak Ibu? Iya, ada. Nah ini terkait tentang segitiga restitusi. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tentu saya ingin menjelaskan secara detail, tapi waktu kita agak terbatas. Jadi mungkin saya menjelaskan yang sedikit saja, tapi tidak mengurangi dari makna diskusi kita pada hari ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Jadi biasanya ditandai dengan berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi ini posisinya guru ya Bapak Ibu, guru ke siswanya. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan selanjutnya, yang kedua adalah setiap tindakan
kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasanya ditandai dengan kata-kata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ataupun kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini, dan seterusnya. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Biasanya ditandai dengan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Dan kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Lagi-lagi keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Yang kedua, bayangkan tentang kelas yang ideal. Dan yang terakhir, apa kamu mau jadi orang yang seperti apa? Saya lanjutkan lagi. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda telah melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Ini menurut Steve R. Covey, Principal Contract Leadership tahun 1991, itulah yang dikatakan tadi. Dan sekian apa yang telah saya paparkan pada hari ini. Mungkin masih ada waktu 5 menit, jika masih ada sesi diskusi atau sharing pengalaman, kita boleh tentatif. Open mic atau raise hand juga boleh, atau saya kembalikan melalui moderator juga boleh, silakan. Ya, mungkin bisa, atau mungkin ada suara baru dari Malaysia dulu, Ibu Ayani Asudani. Jauh sekali, Masya Allah, terima kasih. Dari luar negeri loh ini, terima kasih loh Ibu Arini. Ibu Lisa Supardi kayaknya raise hand. Iya boleh. Kenapa saya lagi disebut-sebut? Ada raise hand-nya ini. Atau Ibu Wahida Anwar. Dari suara laki-laki mungkin boleh ya sekali. Iya boleh Bu Lisa. Iya boleh. Baik, terima kasih atas waktunya. Jujur materi yang dipaparkan hari ini adalah materi sangat luar biasa. Adapun yang dapat saya dapatkan bahwa tentang penerapan restitusi, segitiga restitusi. Kebetulan ada teman yang mengikuti calon guru penggerak, kemudian berbagi praktik dengan kami di sekolah, di mana beliau menjelaskan tentang segitiga restitusi itu, bagaimana kita mengembalikan anak pada kelompoknya sehingga karakternya terbenahi kembali dan bisa karakternya lebih. Kebetulan beliau menjelaskan materi ini dan saya praktekkan di sekolah. Alhamdulillah memang nyatanya luar biasa. Mungkin saya berbagi praktik sedikit. Kebetulan di sekolah saya ada siswa yang notabene-nya tiap hari semua guru keluhkan. Pertama, selalu terlambat masuk kelas. Kemudian yang kedua, selalu terlambat datang ke sekolah, dan di sekolah kami itu menggunakan tata tertib sistem poin. Dan dia kesalahannya setiap ke sekolah itu menggunakan jaket, dan peraturan sekolah kami itu menggunakan sistem poin. Salah satu poin di situ bahwa siswa yang menggunakan jaket itu poinnya itu ada 5. Nah, pada saat teman saya menjelaskan tentang segitiga restitusi ini, kemudian saya implementasikan di dalam sekolah. Kemudian pada saat itu anak tersebut melakukan permasalahan, saya berinisiatif untuk melakukan restitusi. Dia bantu kayak ini, CGP juga. Alhamdulillah sampai sekarang biar anak tidak itu monoton kan. Kalau sudah nih. Artinya ada perubahan yang sangat luar biasa. Yang pertama saya lakukan itu saya bertanya, siapa itu? Nah, apa yang memang 1 jam lebih sehingga kamu selalu
bagaimana Ibu tidak terlambat Ki? Nah, guruku sendiri itu kadang tidak masuk kelas. Jadi artinya sebagai seorang guru kita adalah turi toladan bagi siswa kita, role model bagi anak didik kita. Jadi ketika mau menerapkan kedisiplinan, maka kita terapkan dari diri kita sendiri. Kemudian ketika saya bertanya selanjutnya, apakah anakku rasa ketika anak tersebut melakukan setiap kesalahan tersebut, apakah anandaku rasa bahwa itu sangat baik? Dia mengatakan, saya sadar Ibu bahwa ini adalah bukan perbuatan yang baik. Jadi saya tanya lagi, apa solusinya anak? Dia sendiri yang menawarkan bahwa solusinya mungkin Ibu, ketika saya karena kesalahan saya sering terlambat, solusinya mungkin itu saya tidak terlambat lagi. Jadi saya bertanya lagi, saya tahu nak bahwa setiap manusia adalah tempatnya salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Bahkan saya pernah melebihi dari itu. Tetapi apakah bagus atau apakah kelihatannya sangat bagus ketika kita melakukan kesalahan yang sama dengan kesalahan sama setiap hari? Saya tahu bahwa anak kita adalah anak yang sangat baik dan sangat cerdas. Kemudian saya bertanya lagi, apakah ketika anakku mengatakan karena solusi tadi yang anakku katakan tadi bahwa saya akan berubah dan saya akan disiplin, rajin datang ke sekolah tepat waktu, apakah karakter yang muncul ketika anak terapkan itu? Dia bilangnya, saya bertanggung jawab Ibu, saya disiplin, saya amanah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dia mengatakan saya akan lakukan dan mulai dari hari ini. Dan alhamdulillah ketika penerapan di restitusi itu dilakukan, maka saya yakin dan percaya bahwa anak didik akan kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi. Artinya kita lakukan pendekatan yang lebih baik. Jangan menjadi guru yang artinya saya tidak mengatakan saya menjelek-jelekan, tapi saya pribadi juga adalah guru yang ketika anak didik datang terlambat atau melakukan kesalahan, saya sering teriak-teriak, saya tidak mau mengakui, saya tidak mau, pokoknya saya mengatakan, memang tahu itu anak, dari dulu memang itu kesalahanmu, tetapi setelah saya terapkan ini, alhamdulillah anak itu kembali dan setiap pagi dia datang, bahkan jaketnya dia simpan di sadel motor, dan setiap hari dia yang paling duluan datang ke sekolah. Mungkin itu sedikit praktik baik yang saya dapatkan dari segitiga restitusi. Baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rahmi, Ibu Lisa ini luar biasa ya. Ternyata secara tidak langsung ketika kita mendengar Ibu Lisa bercerita ini, dia sudah menunjukkan bahwa dia sudah menerapkan kurikulum merdeka di sekolahnya. Gurunya sudah bisa menerapkan segitiga restitusi, siswanya juga sudah bisa melakukan dan memahami apa yang harus dilakukan dan tindakan apa yang dia terima dan solusi seperti apa. Nah, itu kan sudah menunjukkan sebagai suatu siswa dan guru yang merdeka dalam belajar. Ada suara baru mungkin terakhir sebelum kita tutup, Bapak Ibu. Ibu yang dari Malaysia, kita penasaran ini. Jauh sekali ini, alhamdulillah. Masya Allah. Sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Baik, terima kasih moderator, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya pada hari ini. Sekali lagi, diskusi pada hari ini tidak untuk menggurui Bapak Ibu, yang tentu saya lebih memahami bahwa Bapak Ibu sepak terjangnya lebih jauh dibanding saya. Saya hanya menyampaikan, mencoba apa yang saya sudah dapatkan, saya sharing kepada Bapak Ibu. Toh juga kalau misalkan dalam hal ini presentasi yang saya paparkan kurang memuaskan atau kurang dapat dimengerti dengan baik, saya insya Allah bisa berdiskusi di luar ruangan ini, ataupun secara pribadi saya memohon maaf jika mungkin saya belum mantap untuk menyampaikan hal-hal yang
seperlunya mungkin harus disampaikan. Nah, untuk itu sesi terakhir mungkin bisa foto bareng ya, Ibu moderator, Ibu Rahmi. Bisa open kamera mungkin. Lagi persiapan sholat ini. Oh, siap. Bu Andi Armita. Bapak Ibu yang lain mungkin bisa open kamera. Iya, karena waktu sudah setengah 6, takutnya nanti. Boleh. Sholat dulu, Bu Ya, Andi. silakan Ibu, silakan. Mohon izin siapa tahu Bu Andi Armita mau menutup karena saya sudah sementara mau sholat ini. Boleh, Bu. Mungkin saya mohon izin sebentar sekali. Ya, silakan Bu Andi Armita. Saya Bapak Ibu, saya mohon kerjasamanya untuk senyum di depan kamera. Asik. 1, 2, 3. Sabar sebentar. Sabar sebentar. Saya rupanya salah klik. Sabar sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih telah membersamai, terima kasih diskusi pada hari ini bentuk tugas saya sebagai peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 5. Untuk itu saya tahu Bapak Ibu memiliki kesibukan masing-masing. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada room hari ini. Sekian, cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu.